Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri oleh teman saya, Andika Amirul Haq, Fadila Amalia, saya sendiri, Faridatul Bahiyah, dan Siti Mu'arifah. Kali ini, kami akan mempresentasikan tugas kerja kelompok kami yang berjudul Model Penentuan Pendapatan Nasional. Kepada pemateri, saya persilahkan. Terima kasih untuk Mbak Farida atas waktunya. Kita langsung saja ke materinya. Pengertian dan konsep. Pendapatan nasional merupakan seluruh pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota masyarakat atau seluruh rumah tangga keluarga atau RTK dalam suatu negara dalam kurun waktu tertentu, biasanya dalam waktu 1 tahun. Pendapatan nasional juga dapat diartikan sebagai hasil produksi nasional, yang berarti nilai hasil produksi yang dihasilkan oleh seluruh anggota masyarakat suatu negara dalam waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Pada dasarnya, pendapatan nasional dibagi menjadi 6 kategori atau 6 konsep. Di antaranya, A. Produk domestik bruto. Produk domestik bruto atau gross domestic product merupakan jumlah produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. GDP sama dengan pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah pendapatan asing dalam negeri. Dalam penghitungan GDP ini termasuk juga barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan maupun instansi asing yang terkait, asalkan wilayahnya masih dalam wilayah suatu negara atau domestik tersebut. Contoh, seperti perusahaan X dari Jepang yang mempunyai cabang di Indonesia, hasil berupa barang dan jasa tersebut termasuk ke dalam GDP. Barang yang dihasilkan termasuk modal yang belum diperhitungkan, maka bersifat bruto atau kotor. B. Produk nasional bruto atau GNP. Produk nasional bruto atau gross national product merupakan nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut yang dihasilkan di luar negeri. Contohnya seperti seseorang pria dari Indonesia yang menjual pakaian di Malaysia. Hasil berupa barang dan jasanya termasuk dalam GNP. GNP sama dengan pendapatan WNI dalam negeri ditambah pendapatan WNI luar negeri dikurangi pendapatan asing dalam negeri. C. Produk nasional neto atau disingkat NNP. NNP sama dengan GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan. Penyusutan adalah penggantian barang modal bagi peralatan produksi yang dipakai dalam proses produksi. Umumnya bersifat taksiran sehingga dapat menimbulkan kekeliruan meskipun relatif kecil. D. Pendapatan nasional neto atau NNI merupakan pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak hadiah, pajak penjualan, dan lain-lain. E. Pendapatan perseorangan. Pendapatan perseorangan atau personal income adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun, misalnya gaji seorang pegawai negeri maupun pendapatan pengusaha yang didapatkan secara berantai. PI sama dengan NNI dikurangi pajak perusahaan, dikurangi iuran, dikurangi laba ditahan, plus transfer payment. Transfer payment adalah penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi, melainkan diambil sebagian dari pendapatan nasional tahun lalu, seperti pembayaran dana pensiunan, tunjangan pengangguran, dan sebagainya. F. Pendapatan yang siap dibelanjakan.
Disebut juga dengan disposable income, yaitu pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi, dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, seperti pajak pendapatan. Data negara X sebagai berikut. Jumlah produksi perusahaan asing dan lokal 500.000, jumlah produksi perusahaan asing 50.000, jumlah pendapatan WNA 20.000, penyusutan 4.000, pajak tidak langsung 2.500, pajak langsung 1.200, laba ditahan 1.000, transfer payment 6.000, iuran pensiun 1.000. Tentukan nilai GNP, NNP, NNI, PI, dan DI. GNP sama dengan GDP ditambah dalam kurung jumlah pendapatan WNA dikurangi jumlah produksi perusahaan asing. GDP 500.000 ditambah jumlah pendapatan WNA 50.000 dikurangi jumlah produksi perusahaan asing 20.000. Sama dengan 500.000 ditambah 30.000. Jadi, GNP adalah 530.000. NNP sama dengan GNP dikurangi penyusutan. GNP 530.000 dikurangi penyusutan 4.000. Jadi, NNP adalah 426.000. NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. NNP 426.000 dikurangi pajak tidak langsung 2.500. Jadi NNI adalah 423.500. PI sama dengan NNI dikurangi pajak perusahaan, dikurangi iuran, dikurangi laba ditahan, ditambah transfer payment. Sama dengan 423.500 dikurangi 6.000, dikurangi dalam kurung 1.000 ditambah 1.000. Sama dengan 429.500 dikurangi 2.000. Jadi, PI adalah 427.500. DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. PI sama dengan 427.500 dikurangi pajak langsung 1.200. Jadi, DI adalah 426.300. Penghitungan pendapatan nasional dengan 3 pendekatan metode. 1. Pendekatan produksi. Pendekatan produksi adalah menjumlahkan seluruh nilai tambah add value dari beberapa sektor perekonomian dengan rumus Y sama dengan Q1 dikali P1 plus Q2 dikali P2. Keterangan Q adalah unit, P harga, Y pendapatan nasional. Contoh soal. Diketahui barang yang diproduksi di negara X dengan jenis komoditas pakaian, GNPN-nya 4.050 miliar, pertanian, GNPN-nya 36.000 miliar, peternakan, GNPN-nya 15.000 miliar. Tentukan pendapatan nasional pada negara tersebut. Y sama dengan 4.050 plus 36.000 plus 15.000. Y sama dengan 55.050 miliar. Jadi, total pendapatan nasional negara X adalah 55.050 miliar rupiah. 2. Pendekatan pengeluaran. Pendekatan pengeluaran adalah penjumlahan pengurangan secara nasional untuk membeli barang atau jasa dalam satu periode dengan rumus Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Keterangan Y sama dengan pendapatan nasional, C konsumsi rumah tangga, I investasi, G pengeluaran pemerintah, X ekspor, M impor. Contoh soal. Diketahui konsumsi rumah tangga 5.000 triliun rupiah, ekspor 1.000 triliun rupiah, impor 500 triliun rupiah, pengeluaran pemerintah 2.500 triliun rupiah.
dan investasi 2.000 triliun rupiah. Maka, berapa pendapatan nasional? Y sama dengan 5.000 plus 2.000 plus 2.500 plus 1.000 min 500. Y sama dengan 9.500 plus 500. Y sama dengan 10.000. Jadi, pendapatan nasional adalah 10.000 triliun rupiah. 3. Pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan adalah menjumlahkan pendapatan yang diterima masyarakat sebagai pemilik produksi atas penyerahan kepada rumah tangga perusahaan. Dengan rumus Y sama dengan R plus W plus I plus P. Keterangan: R, rent, adalah sewa. W, wage, upah. I, interest, bunga. P, profit, laba. Contoh soal. Jika negara X memiliki data berikut: ekspor 50 triliun rupiah, impor 10 triliun rupiah, laba atas usaha 100 triliun rupiah, bunga atau bagi hasil 50 triliun rupiah, upah pekerja 500 triliun rupiah, pendapatan sewa 100 triliun rupiah. Maka, berapakah pendapatan nasional negara tersebut? Y sama dengan 100 plus 500 plus 50 plus 100. Y sama dengan 750 triliun. Jadi, pendapatan nasional negara X adalah 750 triliun rupiah. Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk pada suatu negara pada waktu tertentu. Nilainya diperoleh dari membagi nilai produk nasional bruto atau produk domestik bruto pada tahun tertentu. Pendapatan per kapita sama dengan PDB atau PNB dibagi jumlah penduduk. Contoh soal, diketahui PDB negara X pada tahun 2013 adalah 48.000 miliar dengan jumlah penduduk 10 juta jiwa. Berapakah pendapatan per kapita negara tersebut? Pendapatan per kapita sama dengan 48.000 miliar dibagi 10 juta sama dengan 4.800.000. Jadi, pendapatan per kapita negara X pada tahun 2013 adalah 4.800.000 rupiah. Bonus. Menghitung pendapatan nasional adalah hal penting karena memiliki banyak manfaat, yaitu pertama, mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. 2. Mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. 3. Mengukur perubahan perekonomian dari waktu ke waktu. 4. Membandingkan kinerja ekonomi antar sektor. 5. Sebagai indikator kualitas hidup suatu bangsa. 6. Sebagai indikator perbandingan kinerja ekonomi antar negara. 7. Sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup suatu negara dan dengan negara lain. 8. Sebagai ukuran dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. 9. Sebagai ukuran dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan antar negara. Terakhir, kami dari kelompok 3 bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda, kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.